Perubahan kota dari masa ke masa menarik untuk dilihat. Kecepatan dan pesatnya perkembangan dari suatu kota yang salah satunya ditandai dengan banyaknya gedung pencakar langit atau skyline adalah representasi dari seberapa cepat perkembangan ekonomi di kota tersebut. Beberapa kota di dunia yang terkenal maju dan modern, diantaranya ada New York, London, Tokyo, Los Angeles, Paris, Hong Kong, dan masih banyak lagi. Umumnya pembangunan suatu kota dilakukan dalam beberapa dekade. Namun, selain kota-kota yang telah disebutkan tadi, ada beberapa kota lainnya di dunia ini yang memiliki perubahan cukup drastis. Dari kota yang sebelumnya biasa saja, berubah menjadi kota yang luar biasa. Kota-kota di negara mana sajakah itu? Dan apa yang menyebabkan kota-kota ini mengalami perubahan drastis? Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 perubahan drastis kota-kota di dunia. Ini adalah sebuah foto kota Shenzhen yang diambil pada 1980 yang dibandingkan dengan foto kota Shenzhen pada 2011. Ya, Shenzhen adalah sebuah kota baru terletak di Provinsi Guangdong, Tiongkok yang mulai dibangun sejak 1980. Sebagai kota baru, pertumbuhan kota ini sangat mencengangkan. Bayangkan saja, dalam waktu 30 tahun, kota ini sudah sepadan dengan kota-kota besar di dunia, lengkap dengan simbol-simbol kemajuan berupa gedung-gedung pencakar langit dan fasilitas kota yang prima. Kota Shenzhen hanya seluas 2020 km persegi. Ini setara 5 kali Pulau Batam atau sepertiganya Pulau Bali. Membayangkan Shenzhen sekarang tentu beda dengan 30 tahun lalu. Sebelumnya 1979, Shenzhen hanyalah kampung nelayan dengan penduduk 30.000 jiwa saja. Namun berkat keinginan kuat dan konsisten dari pemimpin Cina pada waktu itu, Deng Xiaoping, maka pada 1 Mei 1980 dicanangkan kota Shenzhen sebagai zona ekonomi khusus. Sebagai wilayah perbatasan antara Cina dan Hong Kong, Shenzhen awalnya dibangun untuk menyaingi kemajuan ekonomi Hong Kong yang telah lebih dulu maju. Namun ternyata tak hanya sukses dalam bidang ekonomi, kota ini juga sukses dalam mencanangkan program Green City. Ada satu ruas jalan yaitu Jalan Sennan di pusat kota Shenzhen yang dipenuhi oleh gedung-gedung bertingkat. Hampir seluruh kebutuhan energinya disuplai oleh tenaga matahari. Sebagian besar taksi dan bus-bus umum juga menggunakan energi listrik. Kendaraan umum di kota Shenzhen hanya berumur 3 tahun, sedangkan kendaraan pribadi hanya dapat berusia maksimal 8 tahun. Berikutnya adalah Chengdu, ibu kota sekaligus kota terbesar di Provinsi Sichuan. Chengdu menjadi salah satu saksi modernisasi Tiongkok yang demikian cepat pada beberapa tahun terakhir selain Shenzhen. Secara temporal, jarak antara kedua foto ini hanya 2 dekade. Namun dalam rentang waktu 2 dekade ini, rapatnya gedung-gedung pencakar langit sebagai lambang kota yang demikian sibuk muncul di belakang pavilionnya yang tetap sama. Di antara kota di dunia yang berlomba membangun gedung tertinggi, kota di Tiongkok ini memilih untuk membangun gedung terbesar di dunia yang diberi nama New Century Global Center. Gedung ini memiliki tinggi 100 meter, panjang 500 meter, dan lebar 400 meter dengan luas lebih dari 1,7 juta meter persegi. Tempat ini mampu menampung 20 gedung opera Sydney, bahkan mampu menampung 3 gedung perkantoran terbesar Pentagon Amerika Serikat di dalamnya. Majunya beberapa kota kurang terkenal di Tiongkok menunjukkan bahwa pembangunan di negara ini cukup merata, tidak hanya berpusat di ibu kota dan kota-kota terkenal saja. Berikutnya adalah Singapura. Banyak orang terpesona dengan keindahan Singapura dan kemajuannya. Di antara negara-negara ASEAN, Singapura memiliki luas wilayah paling kecil, mengalami perkembangan ekonomi cukup drastis, dan telah menjelma menjadi negara paling maju di ASEAN dengan gedung pencakar langit ikonik seperti Marina Bay Sands.
Perkembangan kota ini dibarengi dengan penyediaan ruang terbuka hijau, sarana pejalan kaki, serta sistem transportasi yang baik. Salah satu pendapatan ekonomi terbesar Singapura adalah bisnis perdagangan ekspor dan pengolahan barang impor. Pendapatan lainnya berasal dari sektor pariwisata dan kesehatan. Di bidang pariwisata, pemerintah membangun berbagai lokasi ikonik yang menarik wisatawan asing untuk berkunjung. Sementara di bidang kesehatan, Singapura mempromosikan dirinya sebagai negara tujuan wisata kesehatan. Sekitar 200.000 warga asing mencari perawatan kesehatan di negara ini setiap tahun. Sementara mulai 2012, layanan kesehatan Singapura menargetkan 1 juta pasien asing setiap tahunnya. Dan rata-rata mereka memperoleh pendapatan sebesar 3 miliar dolar Amerika atau sekitar 392 triliun rupiah. Satu hal yang paling menarik dari Singapura adalah bahwa negeri ini dahulu hanya merupakan kampung nelayan sederhana dihuni oleh para penduduk asli. Kini, Singapura merupakan sebuah kota kosmopolitan yang ramai, penuh dengan bangunan pencakar langit dan taman-taman yang tertata indah. Kota yang mengalami perubahan drastis lainnya adalah Shanghai. 1990 lalu, kota Shanghai memiliki gedung, tapi rata-rata hanya di bawah 15 hingga 20 lantai. Sedangkan distrik baru di seberang hanya ditempati oleh rumah tinggal biasa. Namun kini, Shanghai telah resmi memiliki gedung tertinggi kedua di dunia, yakni Shanghai Tower dengan ketinggian 632 meter, 121 lantai, dan luas total area lantai mencapai 380.000 meter persegi. Selain Shanghai Tower, gedung pencakar langit lainnya juga berderet kokoh di sekitar kawasan Pudong yang merupakan pusat kawasan bisnis di Shanghai. Dalam kurun waktu sekitar 20 tahun, kota Shanghai melakukan transformasi drastis sebagai megapolitan. Secara historis, pembangunan kota-kota Tiongkok tidak umum dilakukan di pantai, namun Shanghai adalah pengecualian. Foto berikut diambil pada 1990 dibandingkan 2013 lalu di area yang sama. Gambar ini menunjukkan Shanghai sebagai anomali pola pembangunan kota di Tiongkok. Dan kini, Shanghai menjelma dari sekedar desa nelayan menjadi salah satu kota terbesar di dunia. Jauh berbeda dengan Seoul yang sekarang. Ibu kota Korea Selatan ini mengalami berbagai kemajuan yang cukup signifikan di berbagai bidang. Di antaranya industri telekomunikasi, bisnis internasional, industri hiburan, industri pariwisata, dan industri kesehatan khususnya bedah operasi plastik. Meski masih memegang kuat tradisi dan budaya lokal, kota yang terkenal dengan K-pop-nya ini juga cukup banyak dipengaruhi oleh budaya barat. Kini kota Seoul dianggap sebagai sinar dari ekonomi Asia Timur dan simbol dari keajaiban ekonomi Korea. Semenjak ditemukannya ladang minyak yang besar, negara-negara di Uni Emirat Arab bertransformasi dari negeri padang pasir menjadi negara dengan kota-kota yang maju dan modern. Salah satunya adalah Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab. Pada 1970-an, kota ini masih berkembang di mana banyak lahan kosong di sudut-sudut kota. Namun sekarang Abu Dhabi sudah menjadi salah satu kota yang memiliki banyak gedung tinggi berarsitektur mewah. Salah satunya adalah Etihad Tower. Dan kota ini terus berkembang didukung oleh industri perminyakan yang sangat besar. Terakhir tentu saja Dubai. Kota ini mengalami perkembangan paling spektakuler dalam waktu yang singkat. Hanya dalam jangka waktu 20 tahun, Dubai dapat bertransformasi dari gurun yang sepi menjadi kota yang memiliki populasi paling padat di Uni Emirat Arab yang dipenuhi oleh bangunan-bangunan tinggi nan mewah dan artistik.
Yang paling terkenal tentu saja Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia dengan tinggi 829,8 meter dan memiliki 163 lantai. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana bangunan-bangunan tinggi ini mendapat suplai air yang cukup di tengah padang pasir yang tandus? Atau bagaimana bangunan-bangunan pencakar langit ini berdiri kokoh di atas padang pasir? Para insinyur hebat inilah yang menemukan caranya. Hampir sebagian besar kota di Uni Emirat Arab mengalami perubahan drastis, dengan Dubai menjadi yang paling drastis dan paling mewah. Dan pemirsa, itulah 7 perubahan drastis kota-kota di dunia versi On The Spot. Seorang remaja dari Thailand menjadi viral karena beragam foto, pose, dan busananya yang unik. Begitu pula seorang pria di Cina yang menghebohkan sosial media karena aksi lucunya memakai celana tanpa menggunakan tangan. Saksikan keunikan ceritanya hanya di On The Spot.